Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Usrohal Imam. Saya adalah mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pancasakti Tegal. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat masuk dengan baik ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Sudah makan siang? Siang Bu, sudah. Ya, Bu, alhamdulillah. sudah Bu. Sudah makan siang ya. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan. Kita masih di zona merah ya, sehingga kita tidak dapat berjumpa. Makanya pembelajaran kita hari ini masih PJJ atau daring ya. Kita hanya bisa tatap muka melalui online saja seperti ini. Oke, sinyal di tempat kalian bagaimana? Alhamdulillah mendukung Bu. Ya, alhamdulillah mendukung. Oke. Silakan selama pembelajaran ini ya semuanya menyalakan kamera karena nanti akan saya nilai sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi tetap nyalakan kamera sampai nanti akhir pembelajaran supaya saya bisa menilai kalian dengan baik. Oke. Silakan daftar hadir terlebih dahulu ya. Linknya sudah saya berikan di grup WhatsApp. Sudah daftar hadir? Ibu. Ya. Oke. Sudah siap mengikuti pembelajaran saya hari ini anak-anak? Ibu. Ampun. Siap Bu. Siap Bu. Semangat Siap semuanya Bu. ya. Sudah siap Bu. Semangat? Nah, Semangat, gitu. alhamdulillah. Oke, supaya kalian bersemangat, kalian lakukan ice breaking dulu ya. Bisa kalian lihat? siap Bu. Ya, ayo kita ikuti gerakan berikut ini bersama-sama. Ayo semuanya. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah Bu. Tadi bagaimana tangan diputar-putar gitu ya. Ya itu ice breaking kita hari ini. Jadi supaya membangkitkan semangat kalian, kalian melakukan ice breaking. Bisa dilihat anak-anak? Bisa Bu. Pada hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks cerita rakyat atau hikayat. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang gambar berikut ini? Ya, Dongeng maling kundang. ya betul sekali. Menurut kalian, apa nilai kehidupan yang dapat kita teladani dari Malin Kundang? Kita harus berbakti kepada orang tua apapun keadaan kita Bu. Ya, betul sekali Mbak Asifa ya. Yang lain coba apa nilai-nilai yang dapat kita teladani? Kita tidak boleh sombong Bu, harus patuh terhadap orang tua. Oke, baik sekali. Nah,
Selanjutnya, kompetensi dasar yang kita pelajari pada siang hari ini yaitu yang pertama 3.7, mendeskripsikan nilai-nilai dan isi cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan. Yang kedua 4.7, menceritakan kembali cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca ke dalam bentuk teks cerpen. Nah, indikatornya apa saja bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, menjelaskan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Yang ketiga, mempresentasikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat, hikayat. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific learning ini, model contextual teaching learning ini ya. Jadi nanti kalian diskusi kelompok dan mengamati teks hikayat. Setelah itu kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat dan juga dapat menjelaskan isi yang terkandung di dalam teks hikayat, serta kalian juga bisa mempresentasikannya ya. Manfaat mempelajari materi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks hikayat. Coba ketika kalian tahu tadi nilai-nilai di dalam cerita rakyat Malin Kundang, harusnya kalian bagaimana? Menerapkan dalam kehidupan. Ya, menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada nilai yang buruk kalian contoh atau tidak? Tidak. Kalau yang baik kalian contoh atau tidak? Dicontoh. Ya, betul sekali. Nah, itu jadi manfaatnya yang pertama, nilai-nilai dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, memberi kesan dan pesan bagi peserta didik. Jadi kamu tahu kesan dan pesan dari hikayat itu apa, dan hikayat bermanfaat dalam memotivasi ya, maupun menghibur pembaca dan pendengarnya. Jadi kalian terhibur setelah membaca teks hikayat. Oke, anak-anak, sebelum masuk memulai pembelajaran inti, kalian akan saya berikan link. Ini linknya. Kalian laksanakan penilaian awal atau kemampuan awal. Di sini tujuannya adalah saya mengetahui kemampuan awal kalian tentang teks hikayat. Jadi kalian kerjakan link berikut ini ya. Waktunya hanya 10 menit. Siap anak-anak? Siap. Ya, silahkan mulai penilaian terlebih dahulu. Ya, sudah selesai mengerjakan ya anak-anak? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kalau sudah, saya sudah mengirim LKPD di WhatsApp ya, di grup WhatsApp ya. Iya Bu. Ya, silakan kalian cermati LKPD-nya. Nah, kalian bisa dicermati LKPD-nya. Kemudian kalian sudah membentuk kelompok ya? Sudah Bu. Ya, ada kelompok apa saja? Ya, bisa. Coba kelompok apa saja? Gunawan Muhammad. Ya, kelompok Gunawan Muhammad. Kemudian Kelompok keluarga besar. Kelompok Bu. kelompok Firsa Besari dan kelompok Joko Pinurbo. ya Joko Pinurbo. Oke, namanya menggunakan nama penyair Indonesia ya. Ya, oke. Ya Bu. Selanjutnya silahkan Gitu. kalian baca teks hikayat yang berjudul Si Miskin ya. Silakan dibaca. Bu. Sudah selesai membaca anak-anak? Sudah Bu. Selesai. Oke. Sudah. Kalau sudah selesai membaca, silakan secara individu kalian menggali nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks hikayat berjudul Si Miskin. Ya, silakan digali dulu secara individu. Baik Bu.
Apabila ada kendala atau pertanyaan, silakan ditanyakan saja ya anak-anak. Ya, Bu. Ya Bu. Sudah selesai menggali nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks hikayat ya anak-anak? Sudah Bu. Ya, sudah. Ya, Bu. Ya, oke. Apabila sudah, silakan kalian masuk ke grup kelompok kalian. Sudah ya, kalian diskusikan tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau hikayat berjudul Si Miskin. Sudah selesai berdiskusi? Sudah Bu. Oke, ya, sip. Sudah, Bu. Ya, bagaimana ada peserta didik yang tidak ikut diskusi? Ikut semua Bu. Ikut Alhamdulillah semua. ikut semua Bu. Ikut semua, alhamdulillah. Ya, Ikut semua Bu. ya alhamdulillah ikut semua. Oke, selanjutnya silakan secara individu tadi ya di grup kelompok kalian presentasikan. Nah, apa temuan kalian, kemudian yang lainnya juga mengomentari setuju atau tidak setuju atau ada pertanyaan ya. Silahkan tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks hikayat. Sudah memberikan respon terhadap anggota kelompok ya? Sudah. Ya, aktif semuanya? Alhamdulillah ikut semua. Alhamdulillah aktif semuanya. Oke, nah apabila sudah selesai presentasi di dalam grup kelompok dan yang lainnya juga aktif dalam menanggapi ataupun bertanya, silakan kalian catat hasilnya tadi di buku tulis dan disalin ke LKPD yang sudah saya bagikan ya. Nah, LKPD yang saya bagikan itu kan masih berbentuk Microsoft Word ya. Nah, nanti kalian diubah menjadi PDF, bentuk PDF supaya semuanya bisa melihat dan tidak digonta-ganti gitu. Sudah selesai mengisi LKPD anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, sudah. Oke. Apabila sudah, Sudah Bu. ya, apabila sudah, untuk kali ini presentasi ya secara lisan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah presentasi kali ini saya nilai ya. Nah, nilai ini nanti masuk nilai keterampilan ya. Nah, kenapa masuk nilai keterampilan? Karena keterampilan kalian dalam mempresentasikan ataupun menanggapi ataupun merespon. Nah, silakan laksanakan presentasi dengan sebaik mungkin dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun juga ya. Jadi kalian tidak boleh menggunakan kata-kata kasar ya. Ya. Bu. Baik Bu. Ya. Sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal 17. Oke, tanggal 17. Berarti yang presentasi terlebih dahulu adalah peserta didik dengan nomor urut 17 siapa? Meja Bu. Ya, kelompok Meja, kelompok apa? Sita Semulang. Ya, silakan. Bisa terlihat anak-anak? Sudah Bu. Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok Firsa Besari mempresentasikan hasil diskusi tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat Si Miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Firsa Bersari akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat berjudul Si Miskin. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita Si Miskin. 1. Nilai moral. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal dalam hidup kita. Jangan terlalu memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih.
Jangan mudah iri kepada orang lain karena hal tersebut dapat mendorong kita untuk berbuat hal yang tidak baik. 2. Nilai budaya. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti, menghormati, serta membahagiakan orang tua kita. 3. Nilai sosial. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki pribadi yang adil dan pemurah kepada rakyatnya. 4. Nilai religius. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Hendaknya kita selalu berdoa dan mendekat kepada Tuhan di dalam segala hal yang kita alami dalam hidup kita. 4. Nilai pendidikan. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang lain yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Sebagai seorang anak, kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua dan dapat membahagiakan orang tua kita. Kesimpulan dari cerita hikayat si miskin yaitu, pada zaman dahulu kala di negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Si miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Raja Bantara Indra hingga seperti itu. Pada suatu hari, raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat sedang menghadapi Baginda Raja. Si miskin juga ingin datang menghadap. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya dengan batu dan kayu hingga badannya penuh darah. Baginda Raja yang mendengarnya bertanya, ada apa? Kemudian Baginda Raja memerintahkan untuk diusir. Orang-orang pun mengusirnya hingga ke tepi hutan, tempat budiman ia bermalam akhirnya di sana. Ketika siang hari, si miskin pun pergi ke kampung untuk mencari rezeki, tetapi sesampainya di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Si miskin berlari ke pasar, tetapi di pasar ia pun dilempari batu hingga tubuhnya penuh dengan darah. Sepanjang jalan si miskin menangis dan kesakitan, hingga akhirnya sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan luas debu. Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri tersebut, dan sebagai penghilang dahaga diminumlah ruas tebu tersebut. Tak berapa lama istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mempelam atau mangga yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji ia akan membawa buah tersebut dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah mempelam yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan mereka tidak memberikan buah mempelam, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah mempelam yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah mempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikan setangkai. Ketika sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberinya nama Markaromah, yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka
mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menajamkan liang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Oke, silakan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok Firsa Besari. Ayo tepuk tangan. Ya, oke. Bagus sekali ya, kelompok Firsa Besari sudah menyampaikan hasil diskusi tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks Hikayat Si Miskin. Silakan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya Asyifa Munaza dari kelompok Amir Hamzah. Apakah nilai sosial dari teks hikayat berjudul Si Miskin dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Asifa dari kelompok Amir Hamzah. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kelompok Firsa Besari untuk memberikan jawaban. Bisa, karena saling tolong menolong dan menghargai orang lain itu wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih untuk Mbak Siti dari kelompok Firsa Besari. Oke, tadi sudah kelompok Firsa Besari sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok Amir Hamzah ya mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amir Hamzah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat berjudul Si Miskin. Nilai-nilai dalam hikayat Si Miskin. Nilai moral, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Nilai budaya, sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tua. Hendaknya seorang anak dapat berbakti pada orang tua. Seorang anak hendaknya dapat membahagiakan orang tuanya. Nilai sosial, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki sikap adil dan pemurah kepada rakyatnya. Nilai religius, jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Hendaknya kita selalu berdoa dan mendekat pada Tuhan di dalam segala hal yang kita alami dalam hidup kita. Nilai pendidikan yang ada dalam hikayat Si Miskin, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Sebagai seorang anak, kita harus menghormati dan berbakti pada orang tua dan dapat membahagiakan orang tua kita. Percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Ringkasan hikayat Si Miskin. Pada zaman dahulu kala, di negeri Anta Beranta yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Si Miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Batara Indra hingga seperti itu. Pada suatu hari, raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat sedang menghadap baginda raja. Si Miskin juga ingin datang menghadap. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya dengan batu dan kayu hingga badannya penuh darah. Baginda raja yang mendengarnya bertanya ada apa. Kemudian baginda raja memerintahkannya untuk diusir. Orang-orang pun mengusirnya hingga ke tepi hutan tempat di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang hari, si miskin pergi ke kampung untuk mencari rezeki. Tetapi sesampainya di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Si miskin berlari ke pasar, tetapi di pasar ia pun dilempari batu hingga tubuhnya penuh darah. Sepanjang jalan si miskin menangis dan kesakitan. Hingga akhirnya ia sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan luas debu.
Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri tersebut dan sebagai penghilang dahaga, diminumlah ruas tebu tersebut. Tak berapa lama istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah tempelam atau mangga yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelam yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberi buah tempelam, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadapi Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberinya nama Markaromah yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, ada tanggapan dari kelompok lain? Insya Allah tidak ada pertanyaan, Bu. Ya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, sudah presentasi semuanya ya? Sudah, Bu. Ya, silakan tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah melaksanakan presentasi dan merespon kelompok lain ya. Tepuk tangan. Oke, kalian hebat-hebat semua, jadi bisa mempresentasikan. Walaupun kita tidak tatap muka langsung, kalian tetap bisa mempresentasikan dan merespon teman yang lain ya. Oke, setelah kalian mengetahui, setelah kalian berdiskusi, dan setelah kalian mempresentasikan nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks hikayat si miskin, coba saya tanyakan kepada kalian ya, apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Alti ya. Ya, oke. Selanjutnya, ada berapa nilai kehidupan atau nilai-nilai di dalam teks hikayat? Ada berapa? Ada nilai? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama ada nilai Agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Asifah. Ya. Iyung. Terus selanjutnya, apa isi yang terkandung di dalam teks hikayat si miskin? Menceritakan tentang orang miskin yang bersabar lalu mendapatkan kebahagiaan. Ya, betul sekali Mbak Rifa. Ya, jadi isinya menceritakan tentang orang miskin yang bersabar. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Rifa Anjani. Oke. Rifa Maili. Oh ya. Rifa Mailia, Bu. Ya, Rifa Amelia. Oke. Terima kasih anak-anakku yang sangat hebat ya. Kalian semuanya hebat, bisa presentasi, bisa merespon dan bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari selama diskusi dan presentasi. Oke. Anak-anak, setelah kalian selesai berdiskusi dan presentasi ini, coba simpulkan apa yang kalian pelajari pada hari ini. Kesimpulannya apa? Saya, Bu. Mbak Jauharia, ya silakan. Kesimpulannya apa?
Kesimpulan yang saya peroleh pada pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang mengenal hikayat, baik pengertian, nilai-nilai, dan isi yang terkandung dalam hikayat. Ya, betul sekali. Yang lain, simpulannya apa? Kita belajar apa hari ini? Kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh merendahkan orang karena sama-sama manusia. Oke, kita tidak boleh merendahkan orang. Yang lain, simpulannya apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Siti. Simpulannya saya boleh pada pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang mengenal hikayat, baik pengertian, nilai-nilai, dan isi yang terkandung dalam teks hikayat. Oke, alhamdulillah. Sudah paham semuanya terkait nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam teks hikayat? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah paham. Oke. Paham, Bu? Ya, Alhamdulillah. sudah paham semuanya ya. Oke. Apabila sudah paham tadi nilai-nilai di dalam hikayat itu ada nilai agama. Nilai agama itu berhubungan dengan Tuhan. ketuhanan. Yang kedua nilai Sosial. berhubungan dengan masyarakat, masyarakat. Ya, budaya berhubungan dengan istiadat, adat istiadat. Kemudian Adat istiadat. pendidikan berhubungan dengan nilai pendidikan, ya pendidikan atau pengetahuan. Ya, betul sekali ya. Oke. Nah, cara menjelaskan isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat hikayat itu kalian yang pertama pasti harus Membaca. membaca secara keseluruhan. Yang kedua, Menentukan kalimat utama. menentukan kalimat utama. Kemudian setelah menentukan kalimat utama, baru membuat penjelasan. teks. Keadilan. Ya, betul. Oke, baik. Sekarang kalian akan saya ukur kemampuan akhirnya. Tadi kalian sudah saya ukur kemampuan awal. Jadi sebelum mendapatkan pembelajaran, sebelum diskusi, sebelum presentasi, saya sudah mengukur kalian. Nah, ini di akhir pembelajaran, kalian laksanakan evaluasi hasil belajar ya. Penilaian ini dilaksanakan dalam waktu 10 menit. Kalian laksanakan melalui link berikut ini ya. Ya, waktunya hanya 10 menit. Ya, silakan kalian mulai mengerjakan. Sudah selesai mengerjakan ya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah anak-anak. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan kalian juga sudah melaksanakan penilaian dengan baik. Nah, di akhir pembelajaran ini saya tanya apa yang kalian rasakan setelah mempelajari nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nah, Saya jadi tahu tentang hikayat, Bu. jadi tahu Cerita tentang- yang baru saya dengar hari ini. ya, yang lain. Apa yang kalian rasakan? Senang Saya atau senang tidak? karena mendapatkan ilmu baru. Senang karena mendapatkan ilmu baru. Ya, kalian baru mempelajari hikayat ya. Ya, oke. Gitu. Yang lain ada lagi? Yang kalian rasakan apa? Saya juga, Bu. Saya jadi bisa menerapkan nilai-nilai tersebut pada kehidupan saya sehari-hari. Oke. Walaupun pertemuan kita tatap mukanya secara online, kalian tetap semangat ya. Semangat. Tetap senang ya. Tetap senang ya. Nah, harus tetap senang dan harus jaga kesehatan juga, taati protokol kesehatan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kalian semua kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga 2. Semoga kita semua diberi kesehatan agar terus belajar dengan baik ya. Nah, sampai pandemi ini selesai, semoga kita juga
bisa tatap muka secara langsung dan saling mengenal, tidak hanya melihat wajah-wajahnya saja di layar seperti ini. Oke, anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi menceritakan kembali teks cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk teks cerpen, ya. Nah, silakan kalian cari dan baca contoh-contoh teks hikayat yang lain di internet, ya. Ya, tidak terasa. Ya, Bu. Ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, ya. Alhamdulillah selama proses pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran, kemudahan, dan alhamdulillah sinyal kalian juga baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik hari ini. Oke. Ya, alhamdulillah. Untuk terakhir silakan kalian nyalakan kameranya semuanya. Nah, saya screenshot kemudian nanti saya kirim ke grup WhatsApp, ya. Ya, silakan. Sudah siap? Ayo Mbak Fitri, Mbak Nurlela, Mbak Mislati, yang lainnya nyalakan kamera. Mbak Jauharia, Mas Muhammad, ya jangan ke jendela, mukanya mana? Ya, tunjukkan muka kalian hari ini. Ya, Mbak Mislati, Mbak Nurlela, Mbak Mas, siap? Mbak Fitri, ya siap ya? Saya hitung 1, 2, 3, senyum semuanya. Ya, sudah saya kirim ke grup WA ya anak-anak screenshotan kita hari ini, ya. Ya, oke. Tetap semangat semuanya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa makan, ya, supaya kalian sehat, ada tenaga, dan dapat mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 Karanganyar dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya tampilkan. Kepada Pak Agus dan Pak Agung, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.